Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita sekarang akan melakukan suatu dialog bagaimana Polda Jateng dan juga Direktorat Penegakan Hukum melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti atau menyikapi atas amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Karena kita amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah satu, mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Yang kedua adalah kita juga melakukan suatu langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Dan kita semua juga berupaya membangun budaya tertib berlalu lintas, karena keselamatan adalah yang pertama dan utama, dan sumber daya manusia adalah aset utama bangsa agar tidak menjadi korban sia-sia di jalan raya. Selanjutnya kita juga berupaya memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat, baik itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan yang berstandar prima. Artinya prima adalah cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Tentu ini semua harus dibangun secara elektronik. Ini harus berbasis sistem-sistem online. Maka kita akan berbincang bagaimana tentang etle nasional dan bagaimana Gus Sigap pengembangan etle nasional yang secara kearifan lokal menjadi kreativitas inovasi Polda Jawa Tengah. Di era 4.0 ini, tadi disampaikan semua pelayanan harus berbasis IT karena kecepatan, akurasi, dan sebagainya. Termasuk dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, kita sudah mentransformasi dari penindakan hukum secara konvensional, ya, manual, sekarang sudah mulai berbasis IT yang sudah kita kenal, ya, seperti etle. Ini kita terus kembangkan. Dengan etle ini tingkat efisiensi dan efektivitas penegakan hukum ini lebih baik. Ya. Kemudian yang terpenting lagi, tingkat interaksi atau penyimpangan daripada anggota yang melakukan penegakan hukum itu bisa dikatakan zero, karena tidak ada interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar. Dengan ada digital record ya Pak? Ya, digital recordnya tentu nanti kita terus kembangkan ini Pak Krisnanda. Ketika sudah ditangkap, sudah divonis di pengadilan, dia akan terekod di back office kita, ya. Datar, itu nantinya akan menjadi catatan perilaku berlalu lintas di kita, sehingga nanti sistem demerit point tadi ini bisa kita aplikasikan. Seseorang sudah mempunyai SIM itu mempunyai poin tertentu, mungkin 12 poin. Ketika dia melanggar pelanggaran lalu lintas yang kategori ringan, itu poin itu akan dipotong 1. Kemudian pelanggaran sedang dipotong 3 poin. Pelanggaran berat itu 5 poin. Bagaimana kalau tabrakan? Itu bisa 12 poin langsung habis. Nah, itu Pak Krisnanda. Ini ke depan kita terus kembangkan, ya. Salah satu yang mungkin inovasinya tinggi ini dari Polda Jateng, ya, terkait dengan pengiriman surat konfirmasi. Kan ini sudah saat ini menjadi kendala Pak Krisnanda untuk pengiriman ini terkait dengan anggaran pengiriman. Jadi berarti memang harus ada pemikiran buat kita semua ya Pak An, untuk bagaimana memberikan suatu dukungan para petugas yang ada di lapangan. Jadi sistem kameranya, handphonenya, dan bahkan sistem drone kalau tadi saya lihat, atau kendaraan yang ada kameranya. Nah, tentu juga memikirkan orang-orang yang ada di back office, ya, karena tentu. back office ini juga akan menganalisa, menginputting data, menghasilkan produk algoritma road safety yang berupa infografis, info statistik, info virtual, dan ini juga kaitan dengan verifikasi kepada pelanggar. Nah, ini semua memang ada suatu proses. Dan kalau kita sekarang melihat di lapangan, apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah? Menindaklanjuti perintah Bapak Kapolri yang menjadi kebijakan. Beliau sangat intens dengan etle, sehingga penindakan secara manual, konvensional, dan parsial ini banyak potensi penyimpangan, banyak hal-hal yang boleh dikatakan bisa berefek atau berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Tetapi dengan kamera, berapapun pelanggaran bisa tercapture, bisa terrecord, bisa tercatat, dan ada digital recordnya. Tadi katakan Pak An, ini akan berkaitan dengan program Traffic Attitude Record atau catatan berlalu lintas dan sistem perpanjangan SIM atau sistem demerit point system.
Nanti ada klasifikasinya, entah itu tanpa uji ulang, dan juga cabut sementara dengan putusan pengadilan, bahkan sampai cabut seumur hidup dengan putusan pengadilan. Ketika kita bicara tentang transformasi penegakan hukum manual menuju digital, Polda Jawa Tengah sudah siap. Jadi percepatan e-statis yang tadinya kerjasama dengan Pos dan Giro, ini kami potong, kami adendum, kami menghadirkan aplikasi GoSigap. Aplikasi GoSigap itu adalah aplikasi kirim konfirmasi secara digital. Ini bisa dilihat di handphone, bisa dilihat di komputer, di posko, sehingga kita bisa monitor. Itu yang pertama. Yang kedua, selaras dengan itu, Polda Jawa Tengah dengan Korlantas juga mengembangkan eTele Mobile Presisi yang sekarang sudah di-launching menjadi eTele Mobile Handheld. Ini juga sangat mudah untuk operasionalnya, sehingga mekanisme kerja daripada eTele statis, eTele mobile ini sama sebetulnya. Ketika mengcapture, memvalidasi, kirim dokumen, sampai brifa ini cukup 1 hari. Yang tadinya mekanisme 357, tetapi Polda Jawa Tengah bisa memotong regulasi itu 1 hari. Selanjutnya, selaras dengan itu, Polda Jawa Tengah juga mengembangkan lagi antara eTele mobile ini terkoneksi dengan drone, sehingga mekanisme kegiatan penegakan hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Jadi dari sisi kajian akademis, dari sisi juridis formal, kita sudah lakukan pengajian dengan Korlantas. Pak Agus, dukungan dari para pemangku kepentingan ini bagaimana? Ini sangat luar biasa. Pak Gubernur juga memberi apresiasi dan tahun ini mendukung. Tahun ini kami dapat hibah bantuan dari Gubernur, termasuk juga Kejaksaan, termasuk Pemda termasuk Pati Kudus sudah meminta kita untuk kerjasama. Polda Jateng menjadi pilot project, bisa percontohan, banyak yang studi banding. Bagaimana Pak Gus untuk menyiapkan SDM sebagai master trainer atau trainer kah, training, dan lain sebagainya? Jadi ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Pak Ursim, pejabat-pejabat yang ada di Gakum, sehingga tidak harus ada asistensi oleh pihak kedua. Jadi anggota sudah mampu mengoperasionalkan aplikasi itu dan tidak ada kendala di lapangan. Sampai petugas di back office ya gitu ya? Sampai back office-nya. Maka kemudian kalau diminta misalnya untuk melakukan pelatihan wilayah lain, Pak Gus bisa menyiapkan master trainernya gitu ya, dan trainernya. Sementara dari Polda-Polda memang sudah banyak yang menyampaikan, ada yang datang, dan kita juga berangkat dari sana. Ketika ada perintah dari Korlantas, hari ini juga berangkat ke Jogja, termasuk ke Jawa Timur, ke Medan, termasuk ke Jawa Barat, kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Namun demikian nanti akan kita coba menggunakan Zoom supaya eTele nasional ini bisa berlaku di seluruh Indonesia. Memang ini proses. Kita memang belum sempurna, tetapi selalu berusaha. Kita memulai, karena tadi kalau dikatakan membuat sesuatu, grand strategi sudah dibuat oleh Korlantas. Dan kita juga menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengimplementasikan dan juga aturan-aturannya. Mulai dari payung hukum sampai kepada SOP dan panduan-panduan, bahkan etika kerja, do dan don't, serta sanksinya kita juga sudah siapkan. Artinya, mari kita patuh aturan berlalu lintas. Jadi pelanggaran ini berdampak pada kecelakaan, berdampak kemacetan, atau masalah lalu lintas lainnya. Dan semua itu sosial cost-nya sangat tinggi. Keselamatan adalah yang pertama dan utama. Mari kita gelorakan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, dan keselamatan untuk kemanusiaan.